Oke, kemudian dia mengkonsumsi tegangan itu untuk memutar motor yang ada di sini. Ini tipenya motornya brushless, tanpa brush. Artinya dia jauh lebih awet dibanding dengan motor yang pakai brush. Kalau ini menggunakan daya 24 volt dan 12,5 ampere hour. Kalau kita gunakan mesin ini dalam kondisi 100% baterainya, itu dapat digunakan hingga 5 jam non-stop, begitu ya, dengan mode normal. Dengan mode turbo kurang lebih sekitar bertahan 3 jam, gitu. Tapi saya akan praktekkan dengan mode turbo. Lihat. Selesai semua. Batang setebal ini, brush cutter ini mampu memotong batang-batang setebal ini. Jadi ini membuktikan ini sangat efektif sekali. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizko Maulana dari Firman Indonesia. Video kali ini saya akan mereview salah satu produk terbaru dari Firman Indonesia. Memang bukan terlalu baru banget ya. Ini adalah produk brush cutter elektrik atau cordless brush cutter. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dulu dan bagikan video ini. Alat pemotong rumput ini bukan alat yang seperti biasanya. Kalau teman-teman tahu itu kan potong rumput yang pakai bensin yang 2 tak ataupun yang 4 tak gitu ya. Kalau ini menggunakan baterai cordless ya, sudah elektrik dan menggunakan motor brushless. Di sini saya akan menjelaskan secara detail apa saja fitur kemudian spesifikasi dari mesin brush cutter ini dengan tipe FEBC 24V. Oke. Pertama-tama, jika teman-teman membeli FEBC 24V ini, teman-teman dapat satu set motornya. Kemudian, teman-teman bisa beli sekalian baterainya ataupun tanpa baterai bisa. Jadi baterai ini adalah satu ekosistem, bisa digunakan pada mesin pemetik teh atau alat pemetik teh dan juga FEBC ini. Gitu, artinya baterai ini bisa include satu pembelian ataupun tanpa baterai juga bisa. Oke. Kemudian dalam satu pembelian untuk brush cutternya sendiri, yang pertama teman-teman bisa mendapatkan ini. Ini adalah mata pisau bundar yang jumlah matanya sekitar 80 mata. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sudah include ini. Ini adalah trimmer head atau tali senar untuk potong rumput yang bisa teman-teman gunakan ditarik dan juga dipendekkan. Ya, ini. Kalau ini mata pisau seperti biasanya yang persegi. Ini dijual terpisah. Tapi teman-teman bisa digunakannya di sini. Gitu. Oke. Kemudian sudah pasti asnya seperti ini sudah dapat. Dan yang dijual terpisah atau include juga ini adalah baterainya. Oke, saya akan bicarakan semua spesifikasi dan fitur dari alat ini. Oke, pertama-tama saya bahas handle-nya dulu. Handle-nya, teman-teman bisa lihat ya, tipenya FEBC 24V. 24 volt ini adalah menunjukkan tegangan yang dikonsumsi alat ini, 24 volt, gitu ya. Oke, kemudian dia mengkonsumsi tegangan itu untuk memutar motor yang ada di sini. Ini tipenya motornya brushless, tanpa brush. Artinya dia jauh lebih awet dibanding dengan motor yang pakai brush, gitu ya. Oke, motor ini mengkonsumsi daya sekitar 800 watt 24 volt, gitu ya. Dengan putaran motor kalau normal itu 4.500 rpm. Dan ada mode turbonya, itu turbo sekitar 5.800 rpm, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ini asnya, teman-teman, ini pendek ya. Ini bisa dipanjangkan dengan cara seperti ini. Nah,
Oke, panjang as ini itu dari pendeknya 115 cm dan paling panjang seperti ini 145 cm. Ini sudah cukup digunakan untuk memotong rumput yang seperti ini, ataupun dahan-dahan, ataupun kalau teman-teman punya kebun teh bisa untuk peremajaan juga gitu ya. Nah, untuk beratnya sendiri ini mempunyai bobot sekitar 2,5 kg. Ini cukup ringan, dan ditambah lagi ini ada bagian untuk teman-teman bisa pakai strap ini, jadi lebih ringan lagi, jadi tinggal digendong. Nanti saya akan praktekkan. Kemudian kalau kita lihat di daerah sini, ini adalah safety trigger. Fungsinya adalah untuk safety, fitur safety pada saat teman-teman menggunakan ini tidak bisa ditekan kalau safety trigger ini tidak ditekan, gitu ya. Fungsinya seperti ini, tekan kemudian dipencet. Nah, di bagian sini ini adalah tombol turbo ya. Yang tadi saya bilang mode turbo itu sekitar 5.800 rpm. Tinggal dipencet trigger ininya, kemudian turbonya dipencet lagi. Nanti saya akan praktekkan. Oke, kemudian di sini ada lubang colokan yang dapat disambungkan ke baterai. Oke, seperti itu. Satu lagi, alat ini mempunyai fitur as yang bisa dimiringkan 90 derajat seperti ini. Fungsinya untuk memotong dahan-dahan atau peremajaan daun teh. Seperti ini ya. Gampang, tinggal dipencet ininya, locknya. Tinggal diputar saja. Oke, sekarang kita lanjut ke baterai. Nah, baterai ini yang tadi saya sudah sebutkan, dia adalah ekosistem dari Firman Indonesia yang dapat digunakan beberapa produk Firman Indonesia seperti mesin panen teh dan juga brush cutter ini. Kalau kita lihat versi sebelumnya, dia menggunakan daya 48 volt. Kalau ini menggunakan daya 24 volt dan 12,5 ampere hour. Kalau kita gunakan mesin ini dalam kondisi 100% baterainya, itu dapat digunakan hingga 5 jam non-stop, begitu ya, dengan mode normal. Dengan mode turbo kurang lebih sekitar bertahan 3 jam, gitu. Nah, baterai ini memiliki fitur yang sangat spesial dibanding dengan baterai-baterai yang lainnya. Karena kenapa? Baterai ini memiliki perlindungan cipratan air, bahkan siraman air dengan IPX6. Nanti saya akan buktikan ini disiram sambil saya menggunakan, gitu ya. Dengan menggunakan perlindungan itu, teman-teman nggak perlu khawatir pada saat kehujanan, atau kalau teman-teman di kebun teh yang cuacanya lembab atau banyak embunnya, ini nggak perlu khawatir karena embun-embun dan segala macam itu tidak bisa masuk ke dalam dan aman sekali dari cairan cipratan air, seperti itu. Kemudian baterai ini juga memiliki fitur sensor panas yang dapat melindungi pada saat overheat ya. Jadi pada saat teman-teman menggunakan kemudian ada overheat, dia akan otomatis memutuskan daya supaya baterai ini akan awet dan tahan lama. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di dalam sini, dia memiliki rongga-rongga. Baterainya itu berrongga-rongga kurang lebih sekitar 5 cm untuk membuang panas lebih optimal, gitu ya, untuk membuang panas lebih optimal lagi dan menjaga jarak agar tidak terjadi short atau arus pendek pada saat baterai satu dan baterai lainnya. Jadi baterai ini memang sudah aman sekali dan fiturnya sangat baik digunakan pada saat kondisi lembab atau hujan. Ditambah lagi dengan tasnya, ya. Jadi teman-teman pada saat memasukkan baterai ini ke dalam tas itu sudah IPX6. Kalau tadi saya bilang ini sebelum dimasukkan tas itu sekitar IPX4. Tapi kalau sudah dimasukin di tas ini, perlindungannya lebih double lagi. Ini siap untuk siraman air, begitu ya. Nah, tas ini sangat ringan digunakan dan nyaman digunakan pada saat teman-teman bekerja untuk memotong rumput atau memetik daun teh atau memangkas pohon teh untuk peremajaan. Seperti ini, nyaman sekali. Dan baterainya ini memiliki bobot hanya sekitar 2,5 kg saja. Jadi tidak membuat punggung ini kelelahan atau pegel-pegel gitu. Kemudian dia ada ininya pengunci atau sabuk ini supaya baterai ini pada saat digunakan tidak terlalu goyang-goyang. Ada di atas dan ada di bawah. Ya, seperti ini ya. Oke, tinggal teman-teman colokkan aja kabelnya di sini. Oke, kemudian kabelnya dia memiliki kabel yang spiral seperti ini. Jadi pada saat teman-teman menggunakan agak jauh
Dan ini kan juga bisa digunakan di daun teh, pemetik teh. Dia bisa longgar seperti ini, spiral. Nah, gitu. Kemudian kabel ini juga sudah ada pelindung ekstra pada saat teman-teman menggunakan yang mungkin nyangkut ke ranting atau ke pohon-pohon kecil. Ini juga sudah dilindungi ekstra seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung praktekkan. Oke, yang pertama-tama teman-teman hubungkan kabel dulu ke sini. Ke bagian, ini dikataskan dulu. Kemudian ada penguncinya ya, supaya tidak terlepas. Dan satu lagi ke bagian baterai, ada di sebelah kanan. Sini, tinggal dicolokkan. Oke, seperti itu saja. Dan yang terakhir, ada strapnya. Teman-teman bisa pakai gunakan di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kurang nyaman, teman-teman bisa pendekkan lagi strapnya. Ya, kalau saya nyamannya seperti ini. Oke, tinggal dipanjangkan stick as ini. Oke, siap untuk digunakan. Oke, sebelum teman-teman mulai, ini saya pakai safety dulu. Ada sarung tangan, kemudian ada helm, dan juga pakai sepatu boot. Kemudian yang pertama, saya akan menggunakan mata pisau 80 ini, mata pisau bundar 80 untuk membabat rumput yang ada di sini, karena di sini ada batang-batang yang cukup tebal. Ya, seperti nanti jagung saya akan juga potong, dan beberapa pohon yang baru-baru tumbuh. Oke, langsung aja kita gunakan. Yang pertama, trigger ini kita pencet dan putar. Ya. Nah itu ya, nggak nyampe 1 menit, ini sudah saya membabat di lahan yang seperti ini. Oke, mantap ya. Lanjut, saya akan babat rumput yang ini. Teman-teman bisa lihat ya. Satu tips yang teman-teman harus pahami, biarkan putaran mesin ini, putaran motor ini berputar secara sempurna dulu, baru teman-teman memotong rumput yang setebal ini. Ya, jadi saya ini mempraktekkan di rumput yang tebal seperti ini, supaya rumput yang kecil-kecil pun itu bisa. Rumput tebal ini aja bisa, apalagi yang rumput kecil. Oke, kita akan lanjutkan di depan saya ini. Seperti ini ya. Sampai putarannya sempurna dulu. Kemudian teman-teman baru bisa gunakan. Oke, ini saya rasa rumputnya kurang tebal. Kita akan cari lagi yang lebih lebat lagi. Ke sana, ayo. Depan saya ini ada tunas petai Cina yang baru mulai tumbuh. Kita akan potong dengan ini, diameternya kurang lebih 1-2 cm. Langsung aja kita terabas habis.
Mantap, selesai semua. Masih kurang lebat lagi. Ada semak belukar. Ayo kita sana. Di sini teman-teman bisa lihat hampir setengah badan saya, dan saya akan babat semua di sini. Dari tadi saya menggunakan dari versi mode normal. Nanti pada saat di sini mesin mulai ada sedikit beban, saya akan gunakan versi mode turbo. Oke. Sejauh ini pakai mode normal aman-aman aja ya. Tapi saya akan praktekkan dengan mode turbo. Lihat. Selesai semua. Lihat ya, semua semak belukar setinggi badan saya ini habis semua pakai FEBC 24T. Di samping saya ini ada pohon petai Cina yang diameternya kurang lebih sekitar 3 cm. Ini saya akan praktekkan bagaimana teman-teman bisa memotong batang pohon seperti ini, seperti melakukan permajaan pohon teh. Oke. Yang harus diperhatikan seperti ini, ya. Oke, siapkan dulu areanya yang mau dipotong. Kemudian saya akan menggunakan mode turbo supaya RPM tuh lebih cepat ya, dan tenaga lebih besar. Teman-teman bisa lihat, dengan batang setebal ini, brush cutter ini mampu memotong batang-batang setebal ini. Jadi ini membuktikan ini sangat efektif sekali di kebun teh pada saat permajaan atau melakukan pruning, begitu ya. Karena dia sudah go green, dia sudah aman digunakan di daun teh. Jadi tidak menghasilkan emisi gas buang ataupun oli-oli yang menghasilkan daun teh itu tercemar. Oke, sekali lagi di sebelahnya ada batang yang ya lebih kecil, kita akan potong dengan mode normal. Selesai. Sebelah sini ada lagi, ayo. Selesai. Selesai. Mudah sekali. Mantap. Kalau teman-teman lihat, semua saya menggunakan mata pisau bulat seperti ini ya. Dan bagaimana dengan mata pisau yang lainnya seperti trimmer head ini? Ini biasa digunakan di area yang berbatu atau di dekat-dekat trotoar atau di dekat-dekat tembok gitu ya. Jadi pada saat memotong di area berbatu, batu ini tidak terpental karena dia menggunakan senar. Jadi lebih aman di lingkungan sekitar. Begitu. Kalau yang seperti ini memang lebih umum digunakan dan lebih murah pisau ini. Ini teman-teman bisa digunakan juga ya seperti ini. Tapi kalau untuk berbatu itu jangan digunakan. Tapi kalau yang bentuk seperti ini tidak bisa potong di batang-batang tebal yang barusan gitu ya. Dan kalau teman-teman sekiranya rumput-rumput yang seperti ini aja, ini cocok gitu ya. Mata pisaunya lebih murah lagi ya. Begitu. Oke. Dan tadi sih saya kurang lebih sekitar hanya nggak sampai setengah jam. Dan kalau teman-teman pakai mesin ini dalam seharian pun ini bisa bertahan. Kurang lebih tadi saya bilang 5 jam dengan kapasitas baterainya 12 volt 24 volt 12,5 ampere hour. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, ini saya akan berikan bagaimana tips dan trik untuk merawat dari mesin ini. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah mencabut konektor ini, karena berbahaya sekali. Walaupun ada safety trigger, ini harus cabut pada saat untuk meletakkan mesin ini. Oke,
Yang kedua, untuk pengecasan. Kalau kita lihat, baterai ini masih berada di 4 bar. Pada saat teman-teman melihat ini posisi di dalam 1 bar, itu artinya sekitar 25%, itu segera dicas. Karena untuk memperpanjang umur baterai ini. Karena baterai ini menggunakan lithium ion, pada saat persentasenya di bawah 20%, dia akan menurunkan umur pakai, gitu ya. Jadi jangan sampai 20% ke bawah, atau jangan sampai ini habis, gitu ya. Pada saat ini baterai 1, ya cepat-cepat dicas. Oke. Untuk pengecasannya sendiri, kalau dari 0% sampai 100% kurang lebih membutuhkan sekitar 4 jam, gitu ya. Dan juga dia memiliki charger yang ada fitur cut off-nya. Pada saat sudah penuh, dia akan berubah warna menjadi hijau. Pada saat mengecas itu warnanya merah, gitu ya. Jadi itu jangan terbalik. Pada saat mengecas, dicolokin itu warna merah. Pada saat sudah penuh itu warna hijau. Atau pada saat dicabut itu warna hijau. Dan chargernya sendiri memiliki pendingin, kipas pendingin, jadi aman pada saat terjadi overheat. Jadi itu angin itu akan hawa panas itu akan terbuang oleh kipas pendingin itu. Yang ketiga tadi saya lupa ya, jadi setelah penggunaan, karena saya kan gunakan tidak begitu lama ya, jadi kotorannya tidak begitu menumpuk di sini. Nah, ini harus dibersihkan nih, dibersihkan supaya menghindari korosi, dan juga ada lembab-lembab gitu ya. Pada saat ini menggunakan di hujan, misalkan hujan gerimis, nah ini kan pasti ada lembab-lembab. Nah itu harus dibersihkan, apalagi di bagian sini juga nih ya. Ini jangan sampai ada lembab-lembab yang tersisa di area sini. Kesimpulan terakhir dari mesin ini, potong rumput ini, mesin ini adalah alat yang multifungsi yang affordable, digunakan di lahan yang seperti ini. Ya, jangankan lahan yang rumputnya kecil-kecil di area perumahan, yang rumput seperti ini aja bisa digunakan. Bahkan karena ini ramah lingkungan, tidak mengeluarkan emisi gas buang, dia dapat digunakan di kebun teh. Ya, penggunaannya untuk memangkas atau peremajaan atau pruning daun teh yang sangat efektif. Dan juga yang terakhir kesimpulannya, dia memiliki baterai yang sangat-sangat kuat dibanding dengan merek lain di kelasnya. Yang tadi saya bilang, dia dapat mampu bekerja hingga 5 jam. Kemudian juga dia memiliki fitur-fitur safety yang sudah lengkap seperti overheat, kemudian pembuangan panas yang baik, dan juga dia memiliki ekosistem yang digunakannya tidak hanya mesin ini saja. Mesin petik teh juga bisa digunakan baterai ini. Dan yang terakhir, baterai ini aman digunakan pada saat hujan. Cipratan air ini aman, apalagi ditambah dengan tas ini, hingga semburan air juga aman. Kemudian teman-teman penasaran dengan harga dari FEBC 24V ini? Per saya syuting hari ini, harganya di sini. Dan disclaimer, harga itu akan berubah sewaktu-waktu, dan juga spesifikasi juga berubah sewaktu-waktu, dan makanya teman-teman harus pantau terus video Firman Indonesia, dan juga lihat di website Firman Indonesia, www.firmanindonesia.com. Itu pantau aja di situ. Jadi seperti itu aja video review saya kali ini, mesin electric brush cutter atau cordless brush cutter FEBC 24V. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan barang ini, langsung aja WhatsApp ke sini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman semua yang ingin membeli brush cutter elektrik, cuman kebingungan mau beli yang mana. Dari saya Rizky Maulana, dan sampai jumpa lagi.